Hukum yang adil dan budaya anti korupsi merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, masih banyak kasus penyalahgunaan, kepercayaan, dan jabatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah ketika seseorang yang terlibat judi online justru dipercaya menjadi pengelola keuangan. Kondisi ini dapat memicu penyalahgunaan dana, hilangnya integritas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga. Melalui video ini, kami akan membahas bagaimana bahaya perilaku koruptif dapat muncul dari kebiasaan judi online, dampaknya terhadap lingkungan, serta pentingnya pendidikan anti korupsi bagi generasi muda. Judi online saat ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin marak di Indonesia. Kemudahan akses internet membuat banyak orang terjerumus dalam perjudian digital. Tidak sedikit pelaku judi online mengalami kecanduan hingga terlilit hutang. Dalam beberapa kasus, seseorang yang memiliki kebiasaan berjudi tetap diberi jabatan penting, termasuk mengelola keuangan organisasi atau lembaga. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana demi memenuhi kebutuhan pribadi atau menutupi kerugian akibat perjudian. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran terhadap nilai integritas dan tanggung jawab. Kasus ini menggambarkan seorang oknum yang diketahui sering bermain judi online, tetapi tetap dipercaya menjadi pengelola keuangan dalam sebuah organisasi. Seiring waktu, muncul dugaan penggunaan dana organisasi untuk kepentingan pribadi akibat kecanduan judi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini antara lain oknum pengelola keuangan, pengurus organisasi, dan juga anggota atau masyarakat yang terdampak. Lalu, ada dampak yang ditimbulkan, yaitu hilangnya kepercayaan terhadap organisasi, kerugian finansial, konflik internal, dan juga rusaknya citra lembaga. Dari aspek hukum, tindakan penyalahgunaan dana dapat termasuk tindakan pidana korupsi atau penggelapan apabila terbukti menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi. Dari aspek moral, perilaku tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Kreator Pasuki dan Teknik Perkapalan Angkatan 23 dari kelompok 12. Di sini kami akan mewawancarai warga sipil.
mendingan tidak usah kami usahakan. Baik. Pertanyaan kedua, kira-kira apa saran ibu agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya sebenarnya gini, ya kita harus menghindari. Seandainya kita tahu ya di sekitar kita ada yang kecanduan ojol, terus supaya tidak diikutkan dalam organisasi itu, ya kita harus bisa memilah lah gitu, dengan cara seandainya kan teman dekat atau ada yang kita harus bisa paling tidak itu ya bisa menjaga lah, bisa menjaga saya, ya kan. Jelas ya, jangan sampai inilah gitu. Soalnya kan biarpun bagaimana itu kan teman. Jadi ya, yang jelas kita waspada. Baik, mungkin segitu saja pertanyaan dan wawancara kami. Terima kasih untuk pendapat dan saran ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Selamat sore teman-teman dan Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin menanyakan kepada mahasiswa pendapat mereka mengenai seorang pejabat yang pelaku penindak korupsi atau judol. Dan di sini saya bersama saudara Saya Muhammad Rijal dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Ervan Ibrahim Hakim selaku wawancara rekan saya di sebelah ini. Dan untuk saudara Rizal, saya ingin menanyakan kepada saudara bagaimana pendapat pandangan Anda sebagai mahasiswa terkait hubungan judi online atau perilaku koruptif. Kalau menurut saya ya, pandangan saya terhadap judi online itu sangat berbahaya. Yang dimana misalnya kita kasih pemerintah yang latar belakangnya sering judi online, takutnya uang yang dari pemerintah ini disalahgunakan. Soalnya judi online itu sangat berbahaya. Pejabat tersebut diberi amanah untuk mengelola uangnya ini digunakan untuk judi online tersebut. Nah, itu makanya jangan memilih pejabat yang latar belakang dengan judul tersebut. Oke, Mas Rizal, saudara Rizal, untuk pertanyaan selanjutnya, pendapat Anda mengenai solusi apa yang bisa diberikan untuk pendidikan anti korupsi dan itu seberapa penting? Oke, baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, itu pendidikan anti korupsi sangat penting karena di situ kita dapat menumbuhkan karakter mahasiswa untuk mendapatkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat. Ini saya sih. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizal atas wawancara singkat kita pada hari ini. Mungkin itu saya dari kami untuk mengenai wawancara dari mahasiswa. Sekian dari kami, terima kasih. Kasus ini menunjukkan bahwa perilaku judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan organisasi. Dalam perspektif kewarganegaraan, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan menjaga kepercayaan publik. Ketika seseorang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut mencederai nilai keadilan sosial. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya pendidikan karakter dapat menjadi faktor pendukung munculnya perilaku koruptif. Pendidikan anti korupsi diperlukan untuk membangun budaya jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai integritas dan menolak segala bentuk korupsi. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengangkat seseorang yang terlibat judi online menjadi pengelola keuangan
memiliki resiko besar terhadap penyalahgunaan dana dan tindakan koruptif. Hukum yang adil harus ditegakkan tanpa memandang jabatan atau kedekatan pribadi. Selain itu, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membentuk karakter masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Tolak judi online, tolak korupsi, dan jadilah generasi muda yang berani menjaga amanah demi Indonesia yang lebih baik. Karena masa depan bangsa dimulai dari karakter warganya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat menjadi warga negara yang taat hukum dan berintegritas.